Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia mengejutkan dunia. Bus buatan Indonesia ini menguasai jalanan Bangladesh. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Kau siap. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Hari ini kita akan bahas kisah yang mungkin jarang terdengar, tapi sebenarnya sangat membanggakan. Sebuah kisah tentang bagaimana produk Indonesia perlahan mengubah wajah transportasi di sebuah negara yang lebih dari 3000 km dari Indonesia. Dan yang bikin lebih menarik, negara itu awalnya sama sekali tidak melirik Indonesia, tapi akhirnya mereka memesan lebih dari 1000 unit bis dari Indonesia. Sebuah angka yang luar biasa. Lalu, bagaimana bisa? Apa yang membuat Bangladesh memilih Indonesia? Bukan India, bukan Tiongkok, bahkan bukan Eropa. Yuk, kita mulai ceritanya. Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, kondisi transportasi di Bangladesh, terutama di kota-kota besar, seperti Dhaka, bisa dibilang cukup memprihatinkan. Jalanannya padat, kendaraannya semrawut, dan polusi udara jadi masalah harian. Tingkat kemacetan Dhaka pernah masuk jajaran terparah di dunia. Bahkan, bus mereka sudah sangat tua, tidak nyaman, dan rawan kecelakaan. Penumpang sering berdesakan, sopir sering ugal-ugalan, dan tidak ada standar kenyamanan yang jelas. Sementara jumlah penduduk terus bertambah, transportasi umum malah tertinggal. Bisa dibilang, Bangladesh butuh perubahan besar. Tapi masalahnya, perubahan itu tidaklah mudah. Mereka pernah mencoba impor bus dari berbagai negara, tapi harganya terlalu mahal atau kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhirnya nama Indonesia tiba-tiba muncul. Awalnya, Indonesia bukanlah pilihan utama mereka. Bangladesh lebih akrab dengan pemasok dari India, Tiongkok, ataupun Jepang. Tapi, industri otomotif Indonesia sedang naik daun sekarang, terutama di sektor karisari bus. Perusahaan bus seperti Laksana, Tentrem, dan New Armada mulai menunjukkan kualitasnya. Beberapa tahun lalu, Bangladesh mulai memperhatikan bus Transjakarta dan sistemnya. Mereka melihat sesuatu yang menarik. Kalau di Indonesia bisa membangun sistem transportasi di kota padat seperti Jakarta, kenapa tidak bisa diterapkan di Dhaka? Dari sini, pintu kecil itu mulai terbuka. Bangladesh mengundang produsen Indonesia untuk menawarkan solusi. Mereka ingin bus yang tangguh, nyaman, efisien, cocok untuk kondisi jalan mereka, tapi dengan biaya yang masuk akal. Indonesia pun datang dengan jawaban yang bagus. Negosiasi pun berlangsung, tes kualitas dilakukan, dan hasilnya, bus produksi Indonesia dinilai memenuhi kebutuhan di Bangladesh, bahkan lebih baik dari beberapa pesaingnya. Akhirnya, kesepakatan itu pun terjadi. Batch pertama, ratusan unit bus mulai diproduksi. Modelnya beragam, mulai dari bus rapid transit atau BRT, bus kota, dan unit-unit khusus untuk rute tertentu. Seiring waktu, jumlah pesanan terus bertambah. Sampai akhirnya, total bus buatan Indonesia yang dikirim ke Bangladesh menembus angka lebih dari 1034 unit. Sebuah pencapaian yang membuat Indonesia menjadi salah satu pemain transportasi penting di Bangladesh.
Tapi perjalanan ini tidaklah selalu mulus. Ada banyak tantangan. Yang pertama, medan di Dhaka sangatlah berat. Jalanan padat, sering banjir dan cuaca sangat ekstrim. Bus harus benar-benar kuat. Yang kedua, kompetisi ketat. Ada perusahaan dari Tiongkok, India, ataupun Jepang, dan mereka punya nama yang besar. Tapi kerjasama Indonesia mulai dari pabrik, agen penjualan hingga teknisi cukup responsif. Hal ini membuat Bangladesh makin nyaman. Yang ketiga, logistik. Mengirim lebih dari 1000 unit bus bukan perkara mudah. Koordinasi pelabuhan, bongkar muat, sertifikasi, semuanya dilakukan dengan teliti. Namun, pada akhirnya semua rintangan itu bisa dilalui. Lalu, apa dampaknya? Di Dhaka, bus-bus baru dari Indonesia mulai mengaspal. Warnanya cerah, bentuknya modern, fasilitasnya nyaman. Penumpang mulai merasakan bedanya. AC-nya dingin, kursinya rapi, suspensinya sangat halus. Jumlah kecelakaan menurun. Waktu tempuh rute tertentu jauh lebih cepat. Banyak media di Bangladesh yang menulis kagum tentang perubahan ini. Bahkan, ada warga Dhaka yang bilang, rasanya seperti naik bis di Eropa. Itu pujian besar. Seiring berjalannya waktu, Pemda setempat menambah jumlah unitnya. Dengan total lebih dari 1034 bis. Ekspor ini menjadi salah satu kesepakatan transportasi internasional terbesar yang pernah Indonesia capai. Kenapa Bangladesh memilih Indonesia? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, harga kompetitif. Lebih murah dibanding Jepang dan Eropa, tapi kualitasnya tetap tinggi. Yang kedua, kualitas teruji. Bis Indonesia itu kuat untuk menghadapi kondisi tropis. Yang ketiga, after sales bagus. Ada teknisi yang dikirim untuk pelatihan. Keempat, desain sesuai dengan kebutuhan. Layout bisa disesuaikan. Yang kelima, saling menghormati. Bangladesh merasa Indonesia bukan pemasok arogan, tapi mitra yang mau mendengar. Disinilah Indonesia bisa menang. Melihat keberhasilan ini, Bangladesh mulai mempertimbangkan tambahan unit baru. Indonesia pun kini lebih percaya diri. Industri bis mereka semakin matang dan siap bersaing dengan pemain besar. Bukan tidak mungkin, setelah Bangladesh, negara lain akan menyusul seperti Afrika, Timur Tengah, bahkan Asia Selatan. Dan perlahan, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tapi penyedia solusi transportasi global. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar satu hal. Kualitas, kalau memang baik, akan menemukan jalannya sendiri. Siapa sangka, bus yang dibuat di Malang, Ungaran, ataupun Magelang bisa menjadi tulang punggung transportasi di sebuah negara yang jauh bernama Bangladesh. Indonesia bisa dan akan terus bisa. Menurut kalian, apakah ke depan Indonesia bisa menjadi pemain besar transportasi dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Teras Rumah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Teras Rumah. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi semakin laku keras gitu ya bus buatan Indonesia ini ya. Kualitasnya juga ada, harganya juga berpatutan gitu kan. Banyak buatan-buatan Indonesia yang sudah mulai mendunia gitu kan. Yang sudah pasti kualitasnya juga sangat bagus gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.